maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang seorang yang haram masuk neraka atau orang yang neraka haram menyentuhnya? Rasulullah SAW sampai mengulangi dengan dua model pembicaraan, padahal sama saja. Kata para ulama, ini untuk menekankan. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya? Sama saja kan? Kalau nggak bisa masuk neraka, neraka nggak akan menyentuhnya. Sama sebenarnya, cuma Nabi menggunakan dengan dua ibarat dalam rangka untuk menekankan. Kata para sahabat, tentu siapa orang itu ya Rasulullah? Betapa beruntung orang tersebut. Dia haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Kata Nabi SAW, kullu qaribin hayyinin sahlin layyin. Apa tadi kata Nabi? Belum hafal. Kullu qaribin hayyinin sahlin layyin. Setiap orang yang qarib, setiap orang yang dekat. Dekat maksudnya qarib minan nas, mudah bergaul dengan orang, tidak angkuh, tidak jaga image dengan bergaul sama orang, ya menjauhkan diri, didatangi malah menjauh. Enggak, qarib sama siapa saja dia mudah senyum sama siapa saja. Ini menunjukkan dia tidak sombong, sehingga dia mudah dengan siapa saja. Kemudian apa? Layyin sama, layyin itu lembut, hayyin mudah itu mudah membantu orang lain, ringan tangan. Sahal juga sama. Ini maknanya mirip-mirip, lembut, dekat, mudah, ringan, itu maknanya kalau secara bahasa. Intinya ini semua berkaitan dengan akhlak. Disebutkan sahlun. Apa maksudnya sahlun? Yaitu dia mudah dalam fi qada'i hawaijin nas, mudah dalam membantu orang lain. Kalau orang minta tolong sama dia mudah bantu, dengan hartanya, dengan idenya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, mudah. Orang ini mustahil neraka menyentuhnya. Nabi bilang dia nggak mungkin disentuh oleh neraka. Kenapa? Akhlaknya mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang mudah. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang mudah tatkala menjual, mudah tatkala membeli, dan mudah tatkala menagih hutang. Maksudnya gimana? Dia mudah orangnya. Kalau jual barang, orang tawar ya dijual mudah. Berapa harganya? 100 juta. 80 ya? Ya udah ambil aja. Ya mudah. Cuma kurang 20 juta nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah untung. Ada orang berapa? 100 juta. 99, enggak 1 rupiah pun enggak akan saya turunkan. Kamu enggak mau ya sudah. Wah, ini namanya susah kalau menjual. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi suka adalah yang apa? Samhan idza ba'a, mudah untuk menjual. Mudah untuk menjual. Selama dia dapat untungnya dijual, enggak apa, rezeki nanti datang dari yang lain. Kenapa harus untung harus banyak-banyak? Yang penting udah untung selesai sudah. Ini disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang orang seperti ini yang haram neraka menyentuhnya. Samman idza ishtara, orang yang juga mudah tatkala membeli. Ada orang jual barang, berapa harganya? 100 juta. Jadi tawarnya masuk akal, 95 ya. Iya, silakan. Mudah. 95, turun dikit dong. 95 ya. Iya sudah saya beli. Mudah. Ada orang enggak, berapa harganya? 10.000, 3.000 ya. Subhanallah. Istri saya cerita, dia pernah keluar sama seorang akhwat pakai cadar, kemudian nawar barang belanja. Berapa harganya? 10.000, 3.000. Istri saya malu, mau pergi. Tawar 3.000, 10.000 jadi apa? 3.000. Akhirnya penjualnya marah-marah. Mbak, kalau nggak mau beli nggak usah tawar mbak, katanya. 10.000 ditawar 3.000, yang masuk akal dong mbak kalau nawar. Jadi ada orang seperti itu ya, dan ada orang bangga seperti itu. Tenang, saya yang tawar, tenang, kamu tunggu saja. Nanti ditawar sama dia, berapa? 10.000. 3.000 ya? Enggak. Lah 3.000 lah. Enggak 3.000. Enggak kok. Enggak mau pergi dia. Akhirnya orangnya kasih, ini ambil dah. 3.000 enggak, gratis ambil aja. Jadi ini enggak benar juga. Padahal kita tahu jual beli itu antara radin minkum, di antara keridhaan, harus ada ridho antara pembeli dan penjual. Bisa jadi penjual jual dengan terpaksa, itu enggak boleh. Dan tidak boleh juga pembeli membeli dengan apa? Terpaksa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, samhan idza iqtada. Demikian juga orang yang mudah tatkala dia menagih hutang. Nagih hutang, orang belum bisa bayar, dia tahu orang ini sudah berusaha, ya udah dia ringankan, nantilah, tidak apa-apa. Yang penting dia tahu dia berusaha. Beda kalau orang kepala batu, kemudian bohong, itu lain cerita. Tapi dia tahu orang ini sudah berusaha, sudah bekerja, namun tidak mampu, ya dia bilang tidak apa, lain kali dibayar. Atau dia bilang bayar separuh saja. Ini orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang berakhlak mulia yang diharamkan neraka bagi mereka.